It's okay. Hey. Halo Trotters, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bon. Kali ini saya akan merangkum sebuah film zombie berjudul Rise of the Zombie. Dirilis pada tahun 2012. Film ini disutradarai oleh karib saya, yaitu Nick Gillian. Motor lewat. Anjing, baru juga mulai. Dan tanpa bersunda gurau, langsung saja siapkan kicimpring, simetriskan celana kalian. Selamat menonton dan on the trot. You wanna see it again? Diawali dengan memperlihatkan dua orang wanita yang bernama Ashley dan Dr. Lin, di mana mereka sedang melihat rekaman dari seorang dokter bernama Arnold, di mana beliau ini sedang melakukan eksperimen virus zombie kepada seekor monyet, dan hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa infeksi virus tersebut terjadi selama 30 detik. Tetapi si monyet tidak menunjukkan gejala apapun. Seems to be about 30 seconds. Old Courtney here has not shown a hint of violence. Kemudian Lin mendatangi seorang dokter yang mirip dengan penyanyi rap. Beliau bernama Dr. Halpern, yang juga ditemani oleh anaknya yang sangat cantik jelita bernama Julie, pakai E. Kemudian Lin memberitahu Dr. Halpern bahwa Dr. Arnold telah menyebutkan protesis inhibitor, yaitu reaksi virus yang melambat. Kemudian Dr. Halpern memberikan sebuah sampel sel darah yang terinfeksi melalui mikroskop, dan terbukti virus tersebut semakin besar setiap detiknya. Dan sudah bisa kalian simpulkan bahwa anjing motor lewat dua kali. Dan sudah bisa kalian simpulkan bahwa virus tersebut bisa menguasai sel darah dan juga kewarasan otak manusia dalam waktu beberapa detik saja. Oh, they multiply like that. Kemudian Julie berkata bahwa kemarin terjadi pencurian, dan pencuri itu membobol kunci ruang mayat yang terinfeksi. Namun anehnya, pencuri tersebut malah menghancurkan mayat tersebut. Sontak hal itu sangat aneh, dan Lin sendiri sudah mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian Lin turun keluar yang sudah pasti itu ke bawah, di mana ia tanpa bersunda gurau langsung menyerek rekannya yang merupakan seorang bangsat bernama Caspian. Tak sendirian, ia ditemani oleh dua pria bernama Marshall dan Kel, di mana mereka bertiga dengan heras hulu yakin bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik karena takut jika mayat tersebut bisa menulari orang di sekitarnya. Di tengah percekcokan tersebut, tiba-tiba muncul segerombolan zombie. Karena kewalahan dengan zombie yang semakin merudul, akhirnya mereka semua berlindung ke dalam sebuah sel kurungan. Namun tak diduga, si cantik Julie terinfeksi virus dan mengeluarkan gejala-gejala seperti kekerjet dan tak terkecuali bulu bool yang ikut merinding. Dan saat malam tiba, kita diperlihatkan semua orang yang sedang ngariung untuk memadamkan sebuah cara, yaitu pergi ke seberang pulau, di mana di kota seberang sana ada sebuah tempat pengungsian yang bernama Pentaluma, dan juga keberadaan Dr. Arnold yang sudah mendapatkan vaksin tersebut. Coast Guard here in a couple days to pick you up. Volunteer in your seat? Wait a minute, who's getting left behind? Untuk itu mereka semua akan pergi ke seberang pulau dengan menggunakan perahu karet. Namun perahu karet tersebut tidak mampu menanggung beban yang sangat banyak. Kemudian Dr. Halpern memilih untuk tetap tinggal di sana karena ia tidak bisa meninggalkan sang anak tercinta, yaitu Julie. No way. We're all getting on that raft. It makes the most sense. I locked myself in. Yeah, that's it. I cannot leave her here. Not Julie. Saat esok hari tiba, mereka sampai di seberang pulau, dan di sisi lain terlihat Dr. Halpern yang terus meyakinkan sang anak Julie dengan sebuah foto dan mencoba memberinya makanan. Namun usaha tersebut tidak berhasil. There you go. There you go. Kemudian Dr. Halpern kembali melakukan aktivitasnya, yaitu menganalisa lebih dalam tentang virus tersebut melalui jaringan otak manusia. Some sort of byproduct that keeps the tissue from decaying. Once we get some fresh infected tissue,
Scene beralih ke seberang pulau di mana terjadi percekcokan antara Caspian dan Lin, di mana percekcokan tersebut terjadi karena Lin sendiri lebih memilih untuk menyusul vaksin tersebut. See you in Petaluma. I don't think I'll ever see you again. Singkat cerita, saat Caspian sampai di sebuah rumah mewah yang kosong, mereka sendiri tidak menyangka bahwa di sana ada seorang wanita yang terinfeksi. Alhasil, Caspian sendiri dengan mudah bisa diserang oleh wanita tersebut. Bahkan Bob yang bertubuh besar pun tidak bisa melawannya. Melihat hal itu, si ibu mengambil pistol yang dipegang Bob, namun percuma pistol tersebut digunakan untuk menembak dirinya sendiri. Tolol, nying. Kembali kepada Lin, di mana Ashley menemukan seorang ibu yang sedang hamil besar tengah bersembunyi di dalam ambulans. Okay, it's okay. We're not gonna hurt you. It's okay. Namun Lin dan Ashley bersikeras membawa si ibu ke Petaluma. Namun tak diduga, tiba-tiba si ibu ditarik dari bawah dan terinfeksi. Dan karena si ibu yang ingin anak dalam janinnya selamat, akhirnya Marshall menembaknya hingga tewas. Dan kemudian Lin menyembelih perut si ibu untuk mengambil anaknya. Pas adegan ini gila anjir bro, sumpah ngeri anjir. Here you go. Saat sang bayi sudah keluar, tiba-tiba tubuh bayi tersebut mengeluarkan gejala-gejala hingga membuat Ashley ketakutan dan menghancurkan bayi tersebut hingga bubuk. Saat esok hari tiba, terlihat Ashley yang sedang bengong karena ia sudah dihamili 2 bulan oleh seorang pria di sebuah pesta. Dan Lin sendiri terus meyakinkan Ashley agar bersabar dan jangan modar dulu. Aduh. With who? Some guy at a party. Remember those? Kembali ke Dr. Halpern, di mana ia memotong kulit tangannya untuk diberikan kepada Julie. Sembari merekamnya, tapi karena kokotnya terlalu dekat, akhirnya ia pun harus digigit. Her appetite is high. Dan kemudian ia pun meledakkan sebuah granat hingga ia dan Julie tewas. Di sisi lain kita diperlihatkan Kel dan Ashley di dalam sebuah tren, dan Kel sendiri terus meyakinkan Ashley untuk tetap bertahan. Tak lama, Lin datang dan Lin yang menjunjung arti persahabatan terus meyakinkan Ashley untuk tetap bertahan dan bersabar. You told him. Yeah. Namun tak diduga, setelah Lin keluar tiba-tiba Ashley menggorolongkan tren tersebut dan menabrak sebuah bus hingga ia tewas saat itu juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya mereka sampai di sebuah gudang di mana di sana terdapat banyak zombie. Untuk kemudian Kel memecahkan pipa air dan menyetrum mereka hingga mereka modar.
Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Arnold dan Lin langsung bertanya tentang vaksin hasil uji coba dengan simpanse dan status vaksin tersebut berjalan dengan baik oleh Old Maverick tidak pakai Vinales. Namun terjadi pertengkaran di mana Arnold tidak mengizinkan Marshall untuk menggunakan helikopternya karena menurutnya helikopter tersebut baru selesai nyicil. We're leaving now! So many people that need your vaccine and a cure for the infected. Dan tiba-tiba seekor zombie berhasil memecahkan kaca pintu hingga Marshall tergigit di bagian tangan kirinya. Dan akhirnya tangan kirinya harus dipotong. Gila anjir pas adegan ini anjing. Gila banget sumpah dipotong ya sampai buntung. Dan setelah itu kemudian mereka pergi menuju helikopter. Dan beruntung dengan beberapa detik saja Lin berhasil menerbangkan helikopter itu. Let's go! Are you ready? Yeah, okay. Here we go! Tamat ending yang membagongkan. Secara keseluruhan gimana ya? Saya yang membahasnya juga gagaro karena ya awalnya tidak disebutkan dengan jelas gitu, secara detail itu kurang. Hanya disebutkan virus itu diawali dengan dari pabrik cai gitu. Tapi lumayan kok konsep yang diusung lumayan menarik pas nonton di TV seru, tapi sekarang kok agak kurang ya. Tapi lumayan lah menarik kok dibandingkan dengan sinetron lah itu pokoknya. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah hadapilah masalah dengan rileks dan tenang karena masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jangan kayak si bangsat, kesepian dan silin tuh pas ya mulu anjir. Sekian buat video kali ini. Saya Bon pamit undur diri. Adios. Bihun Amerika. Apa anjir Bihun Amerika? Saya mau ngopi dulu. Habis ngopi mau modal. Wih, mantap sekali, bro. Alah udah nih. Saya pamit ya, bro ya. Bingung mau ngebacotin apa coba Oh iya ya, bro ya. Sekarang kan video pertama saya ya, video perdana saya gitulah. Jadi subscribernya pasti minim gitulah, masih kecil gitu. Dan buat kalian juga bantu di share dan di subscribe ya bro ya, gak ada salahnya coba bantu subscribe temen gitu. Solidaritas gitu, gak ada masalahnya, saling membantu sesama makhluk hidup gitu. Kebetulan ya subscriber saya masih minim gitulah, lagi biar cepet-cepet monetisasi gitu, terus dapat AdSense. Wow, dapat AdSense bro. Makanya ya bro ya, bantu di subscribe biar saya dapat AdSense ya. Udah panjang banget ini ngebacotnya, nggak penting lagi. Kalian sehat-sehat ya semuanya, jaga kesehatannya, jangan lupa makan nasi ya. Udah dulu ya bro, sekian dulu ya, saya pamit undur diri. Bye bye.